Selamat malam, saudaraku semua. Selamat malam rekan-rekan semuanya dan teman-teman semuanya yang hadir. Seperti biasa ya, saudaraku. Kita lanjutkan kembali untuk melakukan suatu penelusuran, untuk melakukan suatu penjelajahan di lokasi yang sudah kita pilih ya. Saudaraku dan rekan-rekan bisa melihat sendiri tentang kondisi dari lokasi kita, tentang kondisi dari tempat yang akan kita manfaatkan pada malam hari. Jadi masalah serem apa enggak tergantung dari setiap orang yang melihat ya. Kondisi tempat kita ini cukup mengkhawatirkan karena cukup rimbun. Pada bagian luar cukup rimbun sehingga membuat saya khawatir tentang adanya ular ya. Dan saya juga nggak janji untuk bisa berkeliling menyeluruh. Di depan sana ada suara. Karena lokasi kita ini cukup luas, sehingga gak mungkin untuk saya bisa berkeliling dan memasuki satu persatu dari ruangan-ruangan yang ada di tempat ini. Sebagai syarat aja, udah pada rusak ya? Entah apa yang akan kita temui nantinya, namun saya berharap malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan sedikit informasi saja mengenai lokasi ini dulunya adalah rumah dari seorang miliarder, orang yang cukup terpandang di daerah sini, orang tajir melintir ya saya menyebutnya. Namun karena suatu hal, karena adanya sebuah masalah keluarga katanya, sehingga tempat ini terpaksa ditinggalkan. Tak tahu alasan apa, mungkin hak waris atau gimana. Tapi yang pasti tempat ini sekarang terbengkalai. Warga-warga sekitar mengatakan katanya
di malam-malam tertentu, kerap sekali terdengar suara-suara kejanggalan di tempat ini, seperti suara jeritan, suara tangis, hingga suara-suara seperti orang kesakitan, merintih kesakitan itu. Dan menurut beberapa kesaksian warga, katanya di tempat ini juga pernah muncul atau pernah terlihat adanya sosok pocong. Entah ini hanya sekedar cerita yang dibuat oleh warga agar tidak ada yang mendekati tempat ini, atau memang kebenaran dari tempat ini. Dari pendapat saya pribadi, saya merasakan memang tempat ini terasa banget untuk suasana angkernya. Jadi masuk ini udah langsung kerasa kalau tempat ini bukan tempat biasa. Masuk ini langsung kerasa kalau tempat ini ada something. Dan aura negatif di tempat ini pun terasa sangat-sangat kuat. Terasa cukup mencekam. Namun masalah cerita tentang sosok tersebut, saya nggak bisa yang memastikan. Saya hanya merasakan kalau ada sosok memang di tempat ini. Tetapi saya nggak bisa spesifik menyebutkan sosok apa, karena saya hanya merasakannya saja. Dari tadi di luar tuh kayak ada orang mondar-mandir. Dari tadi kayak ada suara aktivitas begitu di luar. Permisi. Mohon maaf mengganggu, permisi. Suaranya sangat jelas sekali. Jelas sekali memang ada yang mondar-mandir. Saya yakin saya nggak halu. Tapi saya nggak berani ya untuk mencari tahu, ini ribet banget. Takutnya ada ular ya. Ini yang hadir pada malam hari dari kota mana saja ini, rekan-rekanku dan saudaraku semua ini. Tolong dong, absen dulu satu persatu.
Rata-rata yang mau absen tuh soal dari Banyuwangi ya. Banyak banget yang dari Banyuwangi yang selalu absen. Hadir Banyuwangi, Banyuwangi hadir selalu, banyak banget ya. Kota lain jangan mau kalah ya, bisa komen-komen. Dan bagaimana kabarnya rekan-rekan, saudaraku semua, di kesempatan pada malam hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Semoga baik-baik saja. Tadi ada sekelebetan itu. Rasanya pengen sekali datang ke sini lagi. Gak janji sih. Beberapa lokasi memang menarik untuk di explore beberapa malam, tapi terkadang saya merasa cukup gitu. Jadi kalau pengen datang lagi ya nunggu beberapa bulan baru saya datangi lagi begitu. Kedengaran lagi di area luar. Permisi. Permisi. Di tempat ini saya merasa nyaman ya, karena memang sama sekali tidak terasa pengap. Dan yang paling membuat saya nyaman, gak ada nyamuk ya, bukan gak ada sih, gak banyak nyamuk. Karena saya tuh paling gak suka dengan suara nyamuk ya, apalagi kalau udah mulai menyerang. Dengar di telinga tuh udah risih banget. Tadi di ujung sana ada sosok ya tadi. Entah saya halu atau beneran tadi. Kayak berdiri gitu tadi. Ini masih panjang sih kalau mau kita teruskan. Tetapi kan ya kita terbatas waktu di sini. Bisa-bisa sampai pagi ya. Jadi mungkin cukup dulu ya saudaraku semua. Mungkin cukup dulu. Jadi selanjutnya agar saudaraku dan rekan-rekan gak kelamaan untuk menunggu, saya akan langsung saja mengajak rekan-rekan dan saudaraku semuanya untuk menuju lokasi atau ruangan yang sudah saya persiapkan pada malam hari ini.
Buset dah, ini cantik-cantik banget ini. Ini lukisan pada malam hari cantik-cantik sekali loh ini ya. Bukan hanya sekedar cantik, tetapi sekaligus seksi kalau menurut sudut pandang saya pribadi. Cantik dan seksi ya, sempurna. Tinggal masalahnya baik apa enggak ya. Jadi dimulai dari lukisan yang pertama terlebih dahulu, saudaraku. Kalau saudaraku perhatikan, ini hanya sekedar garis memanjang saja, tidak lebih dari itu. Hanya sekedar garis membujur. Tetapi kalau saudaraku memperhatikan dari arah yang berbeda, dari arah seperti ini, seakan-akan lukisan ini memiliki sebuah makna yang terpendam. Seakan-akan bukan hanya sekedar garis yang membujur. Lalu untuk lukisan berikutnya, saudaraku, ini sangat menarik sekali. Kalau kita lihat sekilas saja, ini nampak seperti sebuah lingkaran nasib. Sebuah lukisan lingkaran nasib di sini. Namun, saya merasa ada sedikit kemungkinan bahwa ini adalah bagian ujung. Seakan-akan ini tadinya adalah sebuah ujung. Ya, jadi ujung dari sini begini. Ini lingkarannya. Tetapi terpendam. Atau mungkin begini. Tetapi bagian ujungnya ini terpendam. Bagian ujungnya menyatu. Lalu berikutnya, saudaraku, berikutnya di lembar berikutnya maksud saya, ya. Dan di lembar berikutnya ini juga tidak kalah cantik dari lembar awal. Bahkan ini kita ada lukisannya sangat seksi sekali. Tapi sebelum itu saya akan bahas dari lukisan kita berikutnya di area sebelah sini. Bentar ya, kita lipat biar enak dipandang ini ya. Ini nampak jelas sekali. Dan ini bukan hanya sekedar lukisan yang cantik, tetapi sekaligus seksi. Lukisan yang sempurna, cantik, seksi, dan mulus. Terbentuk sangat mulus, tergambar sangat mulus, sempurna. Tapi memang di sini ada gangguan dikit ya. Ada gangguan kecil, di sini ada juga gangguan kecil. Lalu untuk lukisan yang terakhir, ini yang saya katakan tadi yang sangat-sangat menarik. Lukisan yang terakhir, dan saudaraku bisa menjaga lukisan terakhir ini. Saudaraku bisa menjaga agar lukisan ini nggak kemana-mana. Jadi kalau kita perhatikan, di sini nampak lukisan yang cukup cantik, tetapi ini makin cantik lagi karena terdapat bayangan di bagian depannya. Dan seakan-akan ini berlawanan, ya. Seakan-akan lukisan ini tahu yin dan yang, enggak? Satu bentuk tetapi beda arah. Kali ini saya akan coba untuk mempercantik dan memperindah lukisan ini.
Jadi seperti inilah saudaraku lukisan yang pertama, bahkan tidak ada gangguan sedikit pun ya. Lalu lukisan berikutnya, dan disambung lagi lukisan berikutnya, bentar ya, lukisan paling sempurna, dan lukisan penutup, lukisan yang sangat-sangat menarik yang bisa saudaraku jaga ya, bisa saudaraku jaga untuk lukisan selanjutnya, karena memang menarik sekali, cantik dan menarik ya. Coba kita cek juga untuk lembaran belakang. Ibarat kata itu kayak cewek yang misterius ya, cantik dan misterius ya. Ini untuk lembaran belakang, saya kurang begitu tertarik ya sebenarnya, karena saya jarang sekali memperdulikan, hanya sebatas ini saja. Dan ini pun saya juga kurang begitu tertarik kalau seperti itu. Jadi sepertilah saudaraku hasil kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Terima kasih banyak saudaraku semua. Terima kasih atas kehadirannya, dan terima kasih telah memilih channel ini untuk dijadikan sebagai tempat mencari sebuah hiburan. Mungkin cukup dulu untuk malam hari ini. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sukses selalu untuk saudaraku semua. Sampai jumpa.